Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Ayub 42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin setiap kita memiliki pengalaman pribadi ya dengan Tuhan. Apakah itu pada saat kita masih kecil, masih muda, atau di usia yang saat ini Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita punya pengalaman yang unik ya, menarik bersama dengan Tuhan. Dan mungkin itu juga yang menjadi titik balik kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, saya yakin percaya setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Apakah itu disadari ataupun tidak disadari. Ya, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Ayub juga demikian. Dulu ya. Jadi Ayub ini orang yang saleh ya, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan begitu ya. Tapi dia belum mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Jadi ada orang itu taat, setia, saleh sama Tuhan. Ada juga sih yang tanpa pengalaman pribadi begitu ya. Karena memang Tuhan langsung menyatakan secara pribadi sehingga orang itu boleh percaya. Nah, memang ada tahapan-tahapan yang setiap orang itu pasti lalui, saudara. Nah, tahapan-tahapan itu menjadi satu bagian di mana Tuhan memperkenalkan dan menyatakan dirinya. Nah, Ayub dulu mengenal tentang Tuhan, mendengar tentang dia itu hanya kata orang. Saya nggak tahu apa yang didengar gitu ya. Tapi paling tidak berdasarkan dari pengalaman yang Ayub alami dalam perjalanan hidupnya ya. Sebagai seorang yang saleh ya, menjauhi kejahatan, hidup takut akan Tuhan, dia juga mengalami yang namanya ujian dalam kehidupan. Di mana satu kali iblis ya menggoda dia dengan membinasakan semua yang dia punya ya. Baik harta, benda, hewan, ternak, termasuk anaknya, saudara. Bahkan termasuk dirinya mengalami satu sakit penyakit yang luar biasa. Secara ukuran manusia ini bukan hal yang mudah. Tetapi bersyukur Ayub bisa melewatinya. Karena memang dia mengutuki hari kelahirannya. Tetapi itu semua dia cabut ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada satu kesadaran, ada satu hal yang mengingatkan dia bahwa enggak kok, Tuhan enggak seperti itu. Nah, saudara, pengalaman-pengalaman ini tentunya membuat kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Misal saat kita sakit ya, kita tahu Allah kita tuh Allah penyembuh. Ya, Allah yang bisa menyembuhkan kita. Tapi ada juga kita yang sakit gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Apakah Allah tidak bisa menyembuhkan? Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkannya. Tapi mungkin bukan di area itu. Mungkin ada area yang lain yang sedang Tuhan kerjakan untuk menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Apakah itu luka batin, kekecewaan, begitu. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin percaya pengalaman itu membuat Ayub menyadarinya. Bahkan dia dibilang sama istri, udahlah Ayub, kutuki saja Tuhan Allahmu. Saudara, itu bukan hal yang mudah bagi Ayub. Dan Ayub pun memberi jawaban yang menurut saya sangat baik. Apakah kita hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang tidak baik kita tidak mau terima? Di sini kita melihat bagaimana iman Ayub ya. Dia punya pengalaman pribadi walaupun pada saat teman-temannya datang, dia disalah mengerti, disalah pahami dengan apa yang dia alami. Ya, proses itu sungguh membentuk dia. Sampai akhirnya di dalam
pasal 42 ini juga ya, di ayat yang kedua dikatakan, aku tahu nggak ada rencanamu yang gagal. Nah saudara, iblis boleh mereka-rekakan kegagalan. Ya, orang-orang di sekitar kita bisa mereka-rekakan kejatuhan, kegagalan kita. Tetapi Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berkarya dan dia yang menyatakan segala rencananya nyata di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara selama bulan September. Mungkin ada jatuh bangun, ya, bahkan mungkin sudah tersungkur begitu ya. Rasa-rasanya nggak mungkin lagi untuk bangkit. Tahu sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, bukan? Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki bulan Oktober. Satu bulan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh menyadari bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau Tuhan memelihara kita di bulan September, saya yakin dan percaya Tuhan juga yang akan memelihara, memberkati kita di bulan Oktober ini. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, dan percayalah kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya bulan ini menjadi bulan rahmat Tuhan. Bagaimana Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan, baik ekonomi, pekerjaan, keluarga, apapun itu. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan rasakan lawatan Tuhan. Mulai hari dengan Tuhan, mengakhiri hari bersama dengan Tuhan. Dan kiranya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami serahkan juga hidup kami untuk bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan tolong sertai berkati. Apa yang kami kerjakan kiranya diberkati Tuhan. Berkat yang kami terima kami boleh kelola dengan baik. Sehingga segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati untuk apa yang sudah kami kerjakan sepanjang bulan September. Kiranya semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Berkati jika ada yang bergumul, yang menghadapi permasalahan. Kuatkan teguhkan iman kami dan kami boleh percaya Engkau Allah luar biasa yang sanggup menolong dan memampukan setiap kami untuk kami boleh melewatinya. Ini doa seru kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.